Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah kita panjatkan sebagai wujud syukur atas karunia dan nikmatnya. Pada maghrib kali ini Allah kumpulkan kita dalam majlis ta'lim, majlis ilmu. Dan sebagaimana yang dimaklumi bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pembahasan perkara sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah nafilah, yaitu ibadah sholat yang mengitari dan ada di posisi sunnah muakkadah maupun yang tidak sampai muakkadah. Namun Rasulullah SAW memotivasi umatnya untuk senantiasa tidak meninggalkannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian berlanjut dengan beberapa sholat sunnah lainnya, yaitu adanya sholat witir, sholat malam, dan juga sholat duha. Maka pada malam hari ini, sebelum kita pindah pasal ibadah sholat yang lainnya, kita buka tanya jawab. Mbok pilih wonten di antara para jamaah yang masih bingung atau masih kurang jelas dari pemaparan 2 atau 3 pertemuan yang lalu berkaitan dengan sholat sunnah rawatib ataupun perkara-perkara agama yang lain ya. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya jadikan PR. Wallahu a'lam bissawab. Ada atau tidak yang ditanyakan? Nggih, monggo. Yang ikut salamnya itu seperti orang Yahudi Nasrani itu kita. Piye maksudnya? Salam apa ya? Salam sholat? Ya, salamnya mengucapkan salam. Salam assalamualaikum gitu? Ya, tidak assalamualaikum tapi salam. Oh mas. Seperti orang Yahudi Nasrani itu kita. Masya Allah. Tapi orang Islam. Barakallahu fikum. Terkait dengan salam, salam itu bagian dari tahniah wa du'a. Jadi dalam ucapan salam itu ada tahniah, ucapan keselamatan, tapi juga berisi doa. Ya, maka Rasulullah SAW ucapkanlah salam, fa'ahsinu fiha, dan perbaguslah di dalam salam tersebut. Dan yang mendapatkan supaya fakafi'u, untuk menjawab dengan yang semisal atau yang lebih. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya? Yaitu dengan assalamualaikum. Dan kalau ternyata itu untuk kita, maka minim kita menjawab dengan waalaikumsalam. Kalau mau ditambahi, yaitu yang lebih baik, kata Rasul, warahmatullah. Kalau ternyata yang mengucapkan salam juga sampai di situ, assalamualaikum warahmatullah, maka minimalnya kita menjawab dengan yang sama, waalaikumsalam warahmatullah.
ditambahi wa barakatuh, nah itu yang paling bagus. Artinya kalau ada orang yang mengucapkan salam secara lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita menjawabnya lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika di antara para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ta'allamna minka as-salawat, fa'allimna salam ilaika. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasul, engkau telah ajarkan kepada kami bersolawat kepadamu, ajarkan pula salam kami untukmu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, itu bentuk salam yang masuk sebagai ucapan keselamatan. Apa istilahnya kita ini? Lek cara Indonesia ini bahasa basi, tapi juga punya nilai doa. Jadi sama sekali nggak ada ruginya kita mengucapkan assalamu alaikum. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama istri beliau Aisyah, ya, kemudian ada Yahudi, kemudian Aisyah terbawa emosinya sehingga melaknat orang Yahudi tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, kalau dia menghina maka balesnya yang senada, yang selevel dengan itu. Ojo mbok tambahi buntute. Kita ini bukan umat la'an, bukan umat yang suka melaknat. Maka kalau orang Yahudi mengucapkan yang buruk kepada kita, karena saat itu orang Yahudi membawa salam kepada Nabi, assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum, tapi assalamu alaikum. Kebinasaan, kecelakaan, musibah, kematian, nah itu makna dari assalamu alaikum untukmu. Ya, maka Aisyah mendengar Nabi dikatain seperti itu, wah langsung, ya, engkau emang anak turun saudaranya kera dan babi. Ya betul sebetulnya, cuma akhirnya dowo. Maka Rasul menasihati istri beliau, sudah kalau dia mendoakan keburukan assalamualaikum, maka kita jawab wa'alaik, ya, untukmu yang seperti itu. Ya, maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti ini, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika kita berhadapan dengan non muslim, maka kita tidak perlu mengawali dengan salam. Ya, kita tidak perlu mengawali salam. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disalami dan salam keburukan, Rasul hanya menjawab wa'alaik. Nah terus piye? Kita kan masuk makhluk sosial, berinteraksi. Sampaikan ucapan yang tidak bernada keselamatan dan doa kepada Allah untuk dia. Contohnya apa? Yo pagi, ya, ini kan bukan salah. Ya, enjing mas, sonten mas. Ya, nah, itu kan sapaan tapi bukan bernilai salam. Silahkan ketemu tetangga atau orang-orang mungkin rekan kita yang non muslim, maka jangan mulai dengan salam. Nah, ini merujuk dari peristiwa tadi. Apalagi kalau kita menggunakan salam versi mereka.
Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang masuk Masjid Nabawi, ada sebagian para sahabat berdiri, pengennya menghormati Nabi melebihi hormatnya masyarakat Syam Romawi kepada rajanya. Ya. Kalau orang Romawi sama rajanya saja bisa hormat, ngaduk, gini, maka tentunya Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin kita dunia dan akhirat. Nih, versinya sahabat saat itu mikirnya, ya kudu luwih dihormati. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tarfa'uni fauqa manzilati. Jangan engkau kultuskan aku, jangan engkau lebih-lebihkan aku di atas dari kedudukanku. Ana abdullahi wa rasuluhu. Aku ini hamba Allah dan utusannya. Ya, ini bentuk tawaduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasul datang, nggak perlu sahabat berdiri, cukup ucapkan assalamu alaika ayyuhan nabi, sudah nanti akan dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang gerak tubuh saja yang pengen niru masyarakat Romawi yang saat itu adalah Nasrani, ya, ahli kitab. Bagaimana kalau kita mengadopsi ucapan salamnya? Tentu lebih parah. Ya. Maka tidak seharusnya Muslim dan Muslimah kalau benar keimanannya, karena hari ini sesuatu yang sudah jelas di zaman sahabat, ya, digoreng di era ini dengan mengatasnamakan imanmu tipis, ya, dengan mengatasnamakan, mosok dengan kita mengucapkan ucapan salamnya Yahudi, salamnya Nasrani, salamnya mungkin agama lain, mosok terus awake dhewe dadi murtad. Nah, sekarang yang mengajarkan dan memahamkan seperti itu adalah Rasul dan para sahabat. Mungkin hari ini kita bisa ngomong, oh enggak murtad, tetap aku beriman. Tapi siapa sangka dengan kita apa istilahnya bermudah-mudahan tahapan ini, nantinya bermudah-mudahan tahapan berikutnya, nantinya bermudah-mudahan tahapan berikutnya, ketemunya di generasi setelah kita. Oh berarti agomo podo kabeh. Nah, jangankan salam yang bukan milik kita. Lawang salam kepada Rasul saja, itu kalau salah, itu aja para ulama bahas. Kan ada sholawat yang dikritisi oleh para ulama dari zaman ke zaman. Bukan sholawatnya, ya. Kita bersolawat, solawat itu bagian dari ibadah, solawat itu bagian dari doa, solawat itu bagian dari mendekatkan diri kepada Allah dengan bersolawat untuk Rasul. Tapi semuanya sudah diajarkan, nggak bisa kita sembarangan bersolawat. Contohnya ada solawat Badar, ya, solawat Badar persona membentuk jenengan. Salatullah salamullah niku lho ala toha rasulillah. Itu kan ada bait qasidah selanjutnya, tawasalna bibismillah. Wah ini bagus sekali, bagus secara lafal dan secara makna. Di situ ada tauhid, di situ ada husnudzon billah, di situ ada pengagungan Allah. Tawassalna, kita bertawasul bibismillah dengan asma Allah. Ini tawasul yang benar. Bertawasul dengan asma Allah boleh apa tidak? Boleh, bahkan itu bagian tauhid kita. Makanya tawassalna bibismillah. Benar itu.
Makanya titik. Nah, kalau dilanjutkan, nah lanjutannya yang masalah. Ada lanjutannya apa titik? Ada lanjutannya kan? Nah, apa lanjutannya? Habis tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kami juga bertawasul dengan orang yang membawa petunjuk, yaitu Rasulullah. Boleh kita bertawasul kepada Nabi? Tidak boleh, Pak. Ya, tidak boleh. Dengan malaikat Jibril, ya, nggak boleh. Kita bertawasul, yang dibolehkan bertawasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan ayat-ayatnya, dengan asma sifatnya, atau kita bertawasul dengan amal soleh yang kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kepada makhluk yang lain nggak boleh, meskipun itu malaikat Jibril, meskipun itu Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul menyampaikan sendiri, supaya kuburannya tidak dijadikan tempat tawasulan, beliau berdoa, ya. Beliau juga mewanti-wanti para sahabat, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad wa la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku, ya, semacam berhala yang disembah, dijadikan perayaan. Dan alhamdulillah sampai hari ini kuburan Nabi SAW yang ada di Madinah aman, nggak ada satu rombongan, satu grup bikin ritual tawasulan di kuburan Nabi. Ya, konangan petugas keusir jelas. Ini bukti penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selanjutnya, ya, wa bi mujahidil lillah bi ahlil badriya Allah. Ahli Badar, pahlawan Badar itu para sahabat, orang-orang mulia, Pak. Ya, bahkan Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah menjamin semua yang ikut perang Badar masuk surga. Ya, kata Rasul, if'alu ma syi'tum laqad wajabatkumu jannah. Sungguh Allah telah mewajibkan surga untuk kalian masuki. Bebas kalian mau ngelakuin apa aja, karena sudah menjadi ahli surga. Kita muliakan, tapi boleh kita bertawasul dengan Abu Bakar? Nggak boleh. Boleh kita bertawasul dengan Umar, ahli Badar? Nggak boleh. Yang boleh kita belajar sirah peristiwa perang Badar untuk diambil hikmahnya. Ora gur bengak-bengok, ya. Wa bi mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ngerti Mas perang Badar? Ora. Ya kan? Menang bengak-bengak itu. Ya. Maka Rasul SAW mewanti-wanti menjaga keimanan kaum muslimin, tauhid muslimin dan muslimat. Ya, salah satunya jangan bertawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ke kuburan orang-orang soleh, ya, mencari berkah di sana. Bahkan sekarang tambah marak, bisa bikin komunitas, grup WA ya ada, ya kan. Kemarin yang sempat saya foto pas saya di belakang bis rombongan itu ada komunitas Turkiem, waduh, turut kijing ati ayem, waduh, repot, ada komunitas, ada grup Pak, ya kan, masih ada, tak foto saya melalui montor lagi, Turkiem, ya, turut kijing ati ayem, wah, ya. Yang ada Turkiem turut kijing setan mesem, nah itu yang benar Pak. Ya, setan yang mesem. Ya, Rasulullah SAW mewanti-wanti. Ya, maka supaya kita tidak terjatuh ke dalam jurang, ya, sampai kesyirikan, itu salah satunya menjauhkan diri dari aksesoris, icon-icon, materi-materi yang itu bukan milik kita. Salah satunya yo salamnya non muslim, meskipun secara lafalnya baik. Ya.
ada seorang ahli bahasa sastra Arab, bukan ahli ilmu hadis, bukan ahli fikih, bukan ahli agama Islam, bukan, ya, tapi ahli sastra, adib sebutannya. Adib itu ahli sastra Arab, syair-syair Arab dikuasai, ya, puisi-puisi Arab dikuasai, hidup sezaman dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, cuma terkenal syair-syairnya sampai Indonesia. Ya, karena orang Arab itu kan senang puisi-puisi, syair-syair, qasidah, sehingga bisa bertebaran kemana-mana. Padahal bukan ahli ilmu agama, bukan, tapi sastra Arab. Ya, namanya Abu Nuwas. Di Indonesia dikenal dengan Abu Nawas. Tapi masya Allah, di akhir hayatnya itu menulis pertaubatan dari semua karya-karyanya yang jatuh kepada kemaksiatan atau beberapa yang sampai menyinggung perkara akidah dan tauhid. Ya, ketika sakit itu, dan yang menemukan tulisan taubatnya adalah istrinya sendiri di bawah bantal atau sebelah di bawah kasurnya itu. Jadi berlepas diri, aku mbiyen gawe qasidah iki salah ngene. Ya, aku berlepas diri, aku bertobat darinya. Itu Abu Nuwas. Yang orang kalau nggak tahu sejarahnya ini, malah sebagian qasidahnya sampai di kita bendino malah disetel. Aneh toh, Mas. Padahal sing gawe sing ngarang wis tobat, Pak. Ya, kita kan nggak tahu, hanya kur enak-enak itu, ya. Kur rame-rame tok, itu masalahnya. Dan di antara syair dan qasidah yang Abu Nuwas pun mengakui kesalahannya, yaitu yang berjudul Al-I'tiraf. I'tiraf itu pengakuan dosa. Ya, itu ada 2 bait atau 3 bait yang Abu Nuwas pun sudah berlepas diri dari itu. Bunyinya gini: Ilahi lastu lil firdausi ahla walal aqwa 'alan naril jahimi. Itu yang salah satu yang ditaubati oleh Abu Nuwas. Familiar sama badan? Enggak dilagok nih, familiar masih. Ilahi las, nah, ya. Tulil firdausi ahla. Lah niku, Pak. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi ahla. Aku iki gak pantes nek mlebu swargamu. Wala aqwa, dan aku juga nggak mampu, nggak kuat alan naril jahimi, lek sampai mlebu nerakamu. Lah ning akhirat ki kur loro, Pak. Lek ora swarga, neraka. Sampean pengen ning ndi terus? Surga jarine ra pantes, neraka ra kuat. Gak ono sing tengah-tengah, gak ono, Pak. Ya kan? Hanya ada 2, surga dan neraka. Maka Abu Nuwas di sini jatuh kepada kesalahan tidak ada husnudzon kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita melakukan maksiat, tetap kita ketika doa mohon ampunan, mohon maghfirah, istighfar, harus yakin Allah Maha mengampuni. Dan kalau ternyata nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, berarti pantas apa apa? Pantas. Kalau Allah sudah masukkan kita ke dalam surganya, berarti ya wae dia pancen pantas menjadi ahli surga. Nah, jadi pengarangnya itu udah tobat itu. Untuk bait itu ya. Kalau yang bawahnya nggak masalah. Wahabli taubatan waghfir dunubi. Ya itu benar. Ya Allah, anugerahkan maghfirahmu, ampunanmu dari dosa-dosaku. Ya, fa innaka ghafirudz dzambi. Ya, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dari dosa-dosa besar. Nah ini, jadi ini hanya apa? Lafal yang sering diucapkan. Ini saja yang konteksnya Islam, ya, itu saja bisa jadi jatuh dan terjerumus ke dalam penyimpangan tauhid. Apalagi yang miliknya non Islam atau non Muslim. Ya, mungkin secara bahasa bagus,
Nih, contoh lain. Apakah pernikahan hanya ada di zaman Nabi Muhammad atau jauh sebelum itu ada pernikahan? Nikah, walimah, Pak. Ya, mantu itu semenjak zaman Nabi Muhammad tok nopo saderenge pun enten pernikahan. Sampun sudah ada. Dan dulu orang-orang Mekah kalau ada resepsi pernikahan, mereka akan dengan penuh rasa bahagia nyelameti mempelai itu dengan ucapan birrofai wal banin. Ya, birrofai wal banin. Rafa itu artinya seneng, bahagia, nyaman, ya. Terus penting adem ayem. Banin artinya keturunan. Berarti lah digabung nih koyok-koyoknya napa berarti? Selamat ya. Ya, semoga hidup bahagia dan punya momongan. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Siapa bilang itu buruk? Tapi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi, ya, kemudian sebagian para sahabat saat itu menikah dan mengadakan walimah, Rasul merubah doa yang biasa diucapkan orang-orang Mekah itu, dirubah sama Rasul. Ucapkan kepada mempelai barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Inilah kemudian menjadi doa bagi orang yang menikah. Kita jadi tamu undangan atau kita yang sedang datang kepada acaranya, salami mempelai laki-lakinya, yang perempuan salami mempelai wanitanya. Ucapkan ini barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Rasul mengajari semoga keberkahan Allah untuk kamu, ya, dalam kondisi apapun itu, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Padahal ucapan sebelumnya miliknya jahiliyah, buruk apa baik? Baik. Bahagia baik, ngomongan juga baik. Tapi Rasul menekankan bukan masalah senenge mbek ngomongane, tapi barokah dari Allah itu sing dikiter. Alek trimo seneng mbek ngomongan Abu Lahab kurang apa? Ya, donya kecekel, bojo yo ayu, anak yo sehat-sehat kabeh. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman satu surat khusus, tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka Abu Lahab. Apa wae sing dihasilno gak ana gunane, semuanya masuk ke dalam neraka. Arek Abu Lahab bojone, padahal itu figur keluarga yang bahagia Mekah diantaranya Abu Lahab. Itu versi orang Mekah jahiliyah. Tapi versi Islam nggak ada barokahnya sama sekali. Nah, jadi ringkesnya, mau salamnya umat apapun yang itu bukan milik kita, maka tidak layak untuk kita sampaikan. Dan kita punya orang besar, ya, yang lahir di tanah negeri yang kita cintai ini, yang berani melepaskan menjadi tokoh. Kalau nggak ketua Kementerian Agama saat itu, MUI, yaitu semoga Allah merahmati dan memberikan terang kuburnya, yaitu Profesor Hamka, Buya Hamka. Ya, ketika beliau menjadi tokoh Islam tertinggi, ya, cuma dalam kasus ini saya lupa beliau ketika jadi MUI, ya, atau Kementerian Agama Islam, beliau siap menanggalkan itu hanya dalam tema tolong ucapkan selamat Natal. Beliau nggak mau, ya, beliau lebih menyelamatkan akidahnya. Ya mungkin di lisan orang yang nggak tahu tauhid mungkin biasalah orang karek ngomong nopo. Tapi beliau paham, ya, ini
ringan di lisan tapi berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau lebih rela meninggalkan kedudukannya. Yang mungkin hari ini orang malah golek kedudukan kuwi arek ngomong apa wae. Ya engko trimo RT wae kabeh. Assalamualaikum. Ya kan? Salam sejahtera. Swastiastu. Walau pur RT paling kur 40 kakak. Ya, bagaimana dengan berjuta-juta masyarakat Indonesia? Ya. Memang mahal. Akidah itu mahal, ya. Islam itu mahal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala sil'atallahil ghaliyah." Ala sil'atallahil ghaliyah. Diulangi 3 kali. Ya, tidakkah kalian tahu bahwa perniagaan Allah itu mahal? Ala sil'atallahi hiyal jannah, karena perniagaan Allah itu adalah surganya. Ya, jadi ringkasnya bahwa ucapan salam selain assalamualaikum ya, yang menunjukkan keselamatan yang datang dari Allah, maka tidak selayaknya kita ucapkan. Ya, kita ganti dengan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan agama apapun, yaitu bahasa basi. Ya. Makanya di dalam pelajaran bahasa Arab, ya itu kadang saya kritisi belajar bahasa Arab anyar-anyaran itu ya. Sobahul khair, sobahun nur. Artinya apa? Selamat pagi. Ya saya cuma tanya, selamatnya bagian di. Ya kan? Sobahul khair, sobahun nur. Ya, makanya saya tanya itu selamatnya bagian mana sekarang? Ya. Karena saya ngajar bahasa Arab itu patuto dari 2003 saya udah mulai ngajar bahasa Arab. Ya, dari yang adik-adik kecil-kecil TPA dan seterusnya. Itu sejarahnya adanya sobahul khair, sobahun nur, masaul khair, masaun nur, karena Arab mentranslate adanya istilah Inggris good morning. Ya, kalau Arab identik Islam nggak butuh itu, sebetulnya kan cukup assalamualaikum, wisbar. Itu yang terbaik dan itu yang mulia. Tapi karena bahasa lain ada istilah good morning, ya, how do you do, ya, ni hao ma. Akhirnya kan bahasa Arabnya juga harus ngikuti. Makanya muncul istilah sobahul khair, sobahun. Nah kalau kita terjemahkan ke Indonesia apa? Ya cukup pagi, ngono tok wae. Ya kan? Siang sudah ngono tok. Ya, sore selesai. Nggak perlu ada selamatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Monggo. Bagaimana dengan ucapan salam sesama muslim? Ya. Bahkan sesama muslim itu sebenarnya mungkin paham, tapi bisa juga tidak. Kaitannya dengan tulisan ASS WRW. Bagus. Ini Assalamualaikum. ya. Nah, ini kaitannya dengan adab. Ya. Sekarang gini aja. Salam tadi kan kita sampaikan itu adalah doa, permintaan, permohonan. Umpama sekarang yoga jenengan butuh sepatu anyar sekolah atau tas anyar sekolah, tiba-tiba datang BPK, SJ, NJWN, SPT, AYR, ya, bikin jenengan kayak, ya kira-kira malah seneng apa senep nih, ngoten mawon Pak. Ya, ada jogo jenengan pengen ditumbahne sepatu anyar tapi ngoten, ya BPK, SJ, ya kan, YWN nyuwun maksudnya, SPT sepatu, ya kan, jenengan malah bingung nih. Ya, tapi kalau dengan bahasa yang jelas, lengkap, nah itu jenengan malah, apalagi ada sanjungan, ya, dilus-lus bapak, lang metu cepet nih, ya, langsung ngarep toko sepatu nih. Begitu juga dengan salam.
Salam itu kalau kita jadikan sebagai kita fahami dengan baik sebagai salah satu sarana ibadah kita kepada Allah, itu berpahala. Makanya jangan disingkat assalamualaikum, ya ucapkan assalamualaikum, tulis assalamualaikum. Ya, kalau singkatan itu tidak mewakili, ASS, WRWB itu tidak mewakili. Kalau diucapkan jadi as werwep. Saya juga jawab kan was werwep. Nah, karena itu bukan salam. Ya. Maka sekarang gini aja. Bagaimana kita akan naik level dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan ketaatan kalau hal-hal yang sebetulnya kan sepele ini. Ya. Makanya dulu para ulama, ini salah satu tips ulama itu zaman dulu itu kan ngrungokne guru mbek nyatet. Ya. Mereka ketika ada guru nerangi ada Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sengaja ben cepet ngikuti penjelasan guru. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala itu Allah tuh ditulis digangi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ditulis tuh Rasulullah, tapi salawatnya belum ditulis, digangi dulu. Ya, digangi dulu. Nanti ketika selesai pelajaran mereka ngulangi lagi tulisannya tadi. Lah sing diganggangi tadi Allah Subhanahu wa taala ditulis baru Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah baru dilengkapi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu cara ulama dulu ya di dalam mencari rahmat Allah dan keberkahan ilmu dengan tetap menuliskan lengkap Subhanahu wa taala dan sallallahu alaihi wasallam, tidak disingkat. Ya, jangan disingkat SWT, ya SAW. Kalau memang kita nggak mau nulis lengkap, mending nggak usah ditulis sama sekali. Ya, tapi lisan kita tetap mengucapkan. Ketika ada bacaan Muhammad, maka lisan kita bersolawat. Itu lebih baik sallallahu alaihi wasallam daripada hanya menyingkat-nyingkat saja. Ya, jadi kalau kaitannya dengan salam, apalagi sesama muslim, dan ini jangan dibuat main-main, khususnya yang remaja-remaja. Ya, itu kadang salam assalamualaikum barang ini jangan kurang ajar. Karena saya kan ketemu bocah-bocah sing kadang sekelas loro SMP ngono ya, jajan ngono ki krungu, Pak. Iki model opo neh bocah-bocah iso entuk ukara kaya ngene kondi. Ya. Nah, ini doa masalahnya. Jadi silahkan tebarkan salam ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan afsus salam bainakum. Ya, sebarkanlah salam di antara kalian, dan di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan ini sudah terjadi hari ini, yaitu sebagian muslimin hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal saja. Nah, termasuk kita, Pak. Makanya kalau kita sedang beribadah di dua kota suci Mekah dan Madinah, itu orang-orang Arab terbiasa, penting yang lewat papasan dengan kita mesti salam. Pokoknya ketemu dan papasan saudaranya muslim mesti mengucapkan assalamualaikum. Itu kultur mereka. Mungkin kalau kita nggak tahu malah sopo tuh itu salam kenal wae ora. Lah itu malah niku sing bahaya. Ya, kan ini jelas sama-sama muslim. Jadi salam itu yang bisa akan menumbuhkan salah satunya kedekatan ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, gitu. Oh, oke. Okay. Ya. Bagaimana kita menyikapinya? Saatnya kita menghadapi lah ini sikapnya ini salah satunya. Kita sampaikan, enggak jawab. Apakah tidak usah kita jawab? Jadi satu misal kita menghadapi di WA dari salah satu WA. Ya. Oh, tulisan berarti ya. Makanya saya bingung, enek wong sing ngomong asmerpop ngene. Ada enggak secara lisan? Enggak ada kan? Kalau tulisan enggak perlu dibalas. Ya, kalau cuma ASS, WRWB, itu otomatis berarti kan dia yang mendahului. Ya, kemudian kita yang melanjutkan sebagai jawaban, enggak usah jawab sebagai bentuk. Lah ini ya, supaya dalam kajian kan secara umum kita masih
bertetangga ya, kita masih satu jamaah masjid ya, supaya tahu kenapa kok nggak mbales salamku ya, supaya tahu karena oh saya ini sing wingi wis dilik nih ojo disingkat. Nah, semoga ada perubahan yang lebih baik. Kemudian terkait dengan tulisan, ulama itu memang berbeda pendapat. Ada yang namanya tulisan apapun bentuknya, arek surat, WA, apapun itu, maka merujuk kepada risalah atau tulisan di zaman Nabi. Nabi itu kalau mengawali tulisan bukan dengan salam, tapi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini ada sebagian ulama yang menasihati kaum muslimin, kalau kita sedang berada di WA atau kalau dulu mungkin surat ya, itu bukan dengan salam tetapi dengan basmalah. Ini yang pertama. Jadi jenengan pengen mulai dengan bismillah itu tidak apa-apa. Ya, kalau WA. Yang kedua, ulama yang menganalogikan atau mengkiaskan bahwa iya ini bentuknya tulisan, tapi tulisan ini mewakili lisan. Ya, seperti hanya kita telepon, ya orangnya nggak kelihatan, tapi ada kita hubungi. Nah, sekarang melalui tulisan. Nah, kalau kita secara telepon suara mengawali dengan assalamualaikum, maka di tulisan pun kita juga mengawali dengan assalamualaikum. Maka dua-duanya silahkan jenengan praktekkan, nggak apa-apa. Mau mulai WA dengan bismillah silahkan, mau memulai WA dengan assalamualaikum juga silahkan. Yang penting jangan disingkat aja. Cekap insyaallah ya. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berkahi waktu kita, ilmu kita, Allah turunkan rahmatnya, dan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang semakin baik di setiap waktunya. Allahumma amin. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.